berharga pemiliknya dapat berganti, sedangkan surat yang mempunyai harga pemiliknya hanya nama yang tercantum. Surat berharga contohnya wesel, cek, dan lain sebagainya. Surat yang mempunyai harga contohnya berupa SIM, KTP, paspor, dan lainnya. Golongan surat berharga ada 3. Yang pertama ada surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilik barang tersebut yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut yang termasuk dalam golongan. Yang kedua, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan perusahaan, misalnya saham suatu perseroan terbatas, CV atas saham, dan lain-lain. Yang ketiga ada surat tagihan utang, yaitu surat berharga yang berisi hak menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi. Selanjutnya ada klausul dalam surat berharga. Yang pertama ada klausul atas tunjuk, yaitu suatu klausul yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Contohnya klausul yang berharga atas tunjuk. Atas penunjuk dan penyerahan wesel dibayarkan kepada C atau pengganti uang sebanyak 1 juta rupiah. Yang kedua ada klausul atas pembawa, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atau surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Contohnya penyerahan wesel dibayarkan kepada Tuan C di Bandung atau pembawa uang sejumlah 1 juta rupiah. Selanjutnya ada surat berharga sebagai legitimasi. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas suatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Selanjutnya ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Pihak-pihak yang dalam penarikan wesel. Yang pertama, orang yang menerbitkan atau menarik wesel. Yang kedua, ada orang yang diberikan perintah atas syarat untuk membayar. Yang ketiga, tertarik yang telat setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Yang keempat, ada penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya. Yang kelima, ada orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya. Yang keenam, ada orang peralihan surat wesel kepada pemegang berikutnya. Selanjutnya ada endorsement. Endorsementnya itu suatu lembaga dalam hubungan wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Pada pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa tiap-tiap surat wesel termasuk juga untuk tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalannya endorsement. Selanjutnya ada akseptasi. Suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatanganan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju dengan membayar wesel pada hari bayar. Selanjutnya ada cek. Cek yaitu surat yang membuat kata cek diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Pada pasal 178 KUHD hanya menyebutkan bahwa syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu berisikan nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilah dalam bahasa cek ditulis. Yang kedua ada perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tersebut. Yang ketiga ada nama orang yang harus membayarkan. Yang keempat ada penetapan tempat pembayaran dilakukan. Kelima ada tanggal dan tempat ditarik. Dan yang keenam ada tanda tangan penarik. Cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab terjadinya cek kosong yang pertama ada rahasia bank, yang kedua spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yang ketiga ada administrasi bank yang kurang waspada. Pada pasal 190B KUHD menyatakan dana harus sudah tersedia sekurang-kurangnya pada waktu cek diperlihatkan atau dalam hari bayar. Selanjutnya ada perbedaan wesel dan cek. Perbedaan pada fungsi. Wesel
merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan cek merupakan alat pembayaran tunai. Wesel mempunyai waktu lebih dari 1 tahun dan cek mempunyai waktu lebih dari 70 hari. Klausa wesel yaitu atas tunjuk dan klausa cek atas pembawa. Selanjutnya ada giro. Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Bilet giro kosong. Peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan surat peringatan 1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro kosong lagi. Yang kedua, memberikan surat peringatan 2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang ketiga, menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Keuntungan bilet giro. Yang pertama, bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Yang kedua, selain itu karena hanya berupa pemindah bukuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbit bilet giro kosong. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan giro dengan cek. Persamaannya, keduanya merupakan alat pembayaran, dan yang kedua tenggang waktu yang sama yaitu 70 hari. Perbedaannya, cek dapat dibayar secara tunai sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Yang kedua, cek dapat dipindahtangankan dengan endorsement sedangkan bilet giro tidak dapat. Sekian pembahasan tentang surat berharga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.